kasih. Pertama begini, ya, bahwa dinas ini adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melayani dua bidang kegiatan. Yang pertama adalah penanaman modal atau investasi, yang kedua adalah masalah perizinan. Nah, dalam masalah perizinan ini kan ada beberapa indikator penilaian yang menyebabkan kami atau pendahulu-pendahulu kami di sini memperoleh prestasi begitu. Yang pertama bahwa di dalam kebijakan pelayanan kan ini ada beberapa hal ya. Ada aturan tentang, barangkali kalau saya ini nanti ini kan ya, ada yang namanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini adalah aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh pemerintah bagaimana instansi ini harus melayani masyarakat sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua menyangkut maklumat. Jadi kalau nanti Anda melihat di depan maklumat ini biasanya pernyataan bahwa intinya bahwa kepala dinas bersedia sesuai dengan ini memenuhi komitmen, apabila tidak memenuhi siap dijatuhkan sanksi. Yang selanjutnya adalah kita setiap tahun ini diberi kewajiban untuk melakukan evaluasi dalam bentuk survei kepuasan konsumen. Jadi kalau kita tidak bisa mengklaim bahwa pelayanan kami baik, tidak bisa begitu. Atau mungkin orang lain mengatakan pelayanannya baik. Tidak demikian juga. Harus ada bukti nyata, yaitu yang namanya indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat ini dibuat oleh yang namanya lembaga atau apapun namanya yang independen. Jadi bukan dari Pemda, kalau boleh dibilang mungkin konsultannya. Nah, itu mereka yang mensurvei masyarakat. Nah, ini yang akhirnya ketemulah. Alhamdulillah beberapa kali udah berturut-turut ini kita selalu baik nilainya. Nah, selain itu yang tadi berbentuk kebijakan, kita juga menyiapkan sarana prasarana pelayanan, seperti di sana ada ruang tunggu, ada ruang pelayanan, ada ruang pengaduan, macam-macam. Kemudian sistem informasi pelayanannya juga kita berikan. Jadi orang barangkali mau masuk ke sini bisa membaca jenis pelayanan apa saja yang dikeluarkan dari DPMPT ini, yang berbentuk perizinan ataupun non perizinan. Ada sekitar 52 kalau tidak salah. Nah, ini semuanya tentunya. Dan yang paling penting, manajemen di sini terutama di level pimpinan selalu harus meyakinkan kepada teman-teman, termasuk pimpinan itu sendiri, bahwa semangat, spirit ya, ataupun kualitas SDM ini dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan ini harus selalu update dalam pengertian banyak hal, dari sikap, perilaku, kemampuan barangkali, kemudian juga perkembangan informasi, peraturan, kebijakan ini juga harus selalu dipantau. Dan yang tidak kalah penting, setelah itu semua disiapkan, tentunya kita selalu secara rutin lah melakukan beberapa kali evaluasi. Misalnya dalam 1 bulan, apakah ada pelayanan yang terlambat? Ya, artinya terlambatnya di sini ya, bukan terlambat dari tempat lain, karena memang kita kan belum terpadu satu pintu. Nah, ini tentunya hal ini selalu dipantau, dilakukan secara berulang dan rutin, sehingga ya dari beberapa indikator yang diinikan oleh penilai ini, alhamdulillah kita selalu mendapat penilaian bagus lah begitu. Itu barangkali. Persepsi ya, persepsi masyarakat tidak boleh disalahkan gejala kita. Kita terima persepsi itu. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang namanya pelayanan tadi di depan saya sampaikan sudah ada standarnya. Artinya bahwa di sini standar-standar ini ditentukan, dikembangkan di daerah. Misalnya orang mau membuat izin tertentu, persyaratannya apa dan sebagainya. Sudah ada semuanya. Cuman termasuk kita buatan checklist. Kalau mereka datang misalnya, apa yang harus disiapkan kalau misalnya seseorang memohon untuk IMB rumah tinggal misalnya, jalan sudah ada. Atau seseorang datang ke sini untuk memperoleh izin industri misalnya, sudah ada checklistnya di sana. Nah, yang menjadi permasalahan secara umum masyarakat ini enggan untuk memahami. Jadi tadi makanya saya bilang itu persepsi ya. Jadi mereka berpersepsi bahwa izin itu berbelit. Padahal kalau mereka mampu memahami itu tidak demikian. Yang kedua, kadang-kadang diperparah, mohon maaf, mereka tidak mau datang sendiri, nyuruh orang dalam tanda kutip. Nah ini, kalau orang disuruh,
itu kan tentunya karena memang ada sesuatu, karena dia mungkin pekerjaannya begitu ya. Saya tidak mengatakan itu calo atau apa enggak, tapi dia nyuruh mungkin dengan cara ini legal lah, memberi surat kuasa ataupun namanya. Tapi kan bisa saja orang kepelintir gitu ya. Di sini tidak susah, supaya ini seolah-olah bahwa jasanya gede, ya mohon maaf, bisa jadi mengatakan susah pelayanan. Nah itu, jadi persepsi dari yang namanya masyarakat mengatakan bahwa boleh, sebetulnya tidak. Kalau memang pengalaman selama ini, saya pantau semua perizinan yang izin sudah lengkap, sepanjang pimpinan atau yang memiliki kewenangan untuk mulai dari memarap, menandatangan, ada 1-2 hari juga selesai. Walaupun kita punya waktu pelayanan ini 14 hari. Tapi kalau itu kan dihitung semenjak syarat lengkap. Jadi kalau syarat lengkap, alhamdulillah sih sepanjang pengetahuan saya nggak lama sudah keluar. Jadi sekali lagi persepsi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mereka masyarakat datang ke sini dikasih penjelasan ini, sebetulnya nggak akan ada persepsi itu. Ya gitu kan. Berjalan, sistem sudah berjalan. Cuman memang itu kan di si jempol ini kan orang bisa mandiri, tapi bisa juga kita dampingi. Cuman kan itu tadi, kadang-kadang orang itu enggan ya, karena mohon maaf dalam tanda kutip, belum semua ya, artinya bukan tidak semua, belum semua masyarakat enjoy dengan teknologi lah. Saya tidak mengatakan mereka gaptek ya, barangkali malas mungkin kalau harus upload sendiri, harus mengentry sendiri, ngisi ini dan sebagainya. Si jempol kan begitu sifatnya. Nah ini kalau nanti syarat lengkap, otomatis dia masyarakatnya akan tahu di mana posisinya, terus selesai belum, dia akan tahu. Nah ini mereka enggan, sehingga lebih kadang-kadang kembali lagi mereka lebih minta dilayani, kadang-kadang ya manual gitu. Nah ini kadang-kadang yang menjadikan seolah-olah bahwa teknologi tidak jalan. Sebenarnya teknologi jalan. Ada beberapa yang masuk, cuman memang setahu saya data ini tidak semua ke sana, karena bukan kita tidak mau, karena mereka nggak mau ini sendiri gitu. Nah latasan ini juga dari pendahulu saya sebetulnya sudah siapkan, ini sebenarnya lebih pada pelayanan mengantarkan, izin diantarkan. Kalau sudah selesai, yang bersangkutan tidak usah datang kembali ke sini, dia akan dikirim sesuai alamat. Ada filosofi di dalamnya, kita harus ya, karena ini sebuah institusi yang barangkali rawan ya dengan isu begitu, sehingga orang tidak usah bertemu dengan pegawai kita di sini. Beres, dikirim per pos, mungkin dia ditelepon, tinggal tunggu di rumah. Gitu. Jadi ada dua, yang satu memang dia malah datang sendiri, bisa online sendiri mau proses, ada juga dia tidak usah nunggu kapan saya harus ngambil, selesai diantar. Kalau kita berbicara investasi, itu kan bermula dari yang namanya ruang, yang tata ruangnya. Nah, kita sudah mempunyai rencana tata ruang wilayah. Tapi kan di dalam rencana tata ruang itu kan ada beberapa koordinat-koordinat lah. Misalnya orang kepengen berinvestasi di sektor perumahan atau sektor industri. Nah, mereka itu masih terkendala karena baru di tata ruang, detail tata ruangnya belum. Lebih ini lagi, belum digitalisasi. Beda kalau di tempat lain ya, seperti kita contohkan di Bali lah. Bali itu orang mau berinvestasi tidak usah datang ke kantor kita, tinggal buka tata ruang yang sudah digitalisasi. Saya kepengen di sini, diklik aja koordinat itu, di sana udah ketahuan. Oh di sini boleh untuk kegiatan, nah kita belum. Tapi ya, sekarang ini Pak Bupati sudah memerintahkan kepada dinas teknis untuk segera melengkapi RT/RW ini dengan rencana detail tata ruang. Jadi kalau sudah ada RDTR, orang akan gampang klik di sana, dia sudah ini, tinggal online, punya NIB dan sebagainya, syarat-syarat awalnya, nanti baru tindak lanjut dia bisa ke sini. Jadi tidak usah saya mau berinvestasi, masalah perumahan sebaiknya saya di mana. Nah itu yang belum, sehingga itu menjadi kendala. Yang kedua, barangkali kadang-kadang juga investor ini tidak karena memang RDTR belum ada, nggak bisa langsung online lah gampangnya begitu ya, sehingga kadang-kadang melalui
Nah, melalui ini juga kadang-kadang dengan segala konsekuensi. Nah, jadi ini tolong dipahami ya, artinya bahwa yang namanya rencana tata ruang sudah punya, tinggal detail tata ruang. Apalagi sekarang dengan adanya Omnibus Law itu ya, yang peraturan pemerintahnya sudah hampir selesai lah kalau dibilang. Nanti semua daerah itu wajib punya itu. Kalau tidak punya itu, bisa jadi mungkin kewenangannya ditarik di pusat gitu. Artinya dia mungkin yang akan menentukan kan begitu. Nah ini, karena memang sampai dengan hari ini kewenangan perizinan itu masih sama, walaupun sudah ada Omnibus Law ya, artinya ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan daerah. Tinggal bagaimana sekarang di era digitalisasi ini untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat investor. Ini yang sedang kita kerjakan di Garut. Artinya tata ruang ini akan menjadi leader. Nah nanti tentunya karena kita hari ini belum satu pintu ya, jadi orang masih datang ke dinas teknis, sehingga itu juga kadang orang mengatakan sedikit menghambat ya, karena memang tidak seketika satu one stop service di sini. Tentunya filosofi berinovasi itu bukan sekedar karena memang lagi tren inovasi. Ya, kami di sini dengan teman-teman tentunya termasuk yang pendahulu ya, itu sudah sepakat bahwa kita ingin meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tadi salah satunya SDM kita siapkan, tapi dari sisi teknologinya juga sesuatu hal yang barangkali bukan sesuatu kemustahilan, itu harus ada. Nah kita ke depan ini mempunyai rancangan besar berdasarkan kebutuhan, sekali lagi bukan karena memang kita latah dengan inovasi ya. Kita ke depan ini sedang menggagas yang namanya mall pelayanan publik. Jadi nanti one stop service di situ. Orang mungkin akan membuat IMB di situ. Orang menanyakan peluang investasi bisa jadi di situ. Di samping yang digitalisasi tata ruang dan wilayah itu, kemudian mungkin orang nanti ingin melakukan perjalanan ke luar negeri misalnya, harus membuat paspor atau membuat visa misalnya, itu tidak mesti harus datang kemana, satu pintu itu, termasuk nanti membuat SIM dan sebagainya. Lah ini tentunya inovasi ini yang sedang kita gagas. Ini tidak cukup satu step. Jadi yang step pertama, kita ini sedang menyiapkan bentuk kerjasama, artinya institusi mana yang nanti akan mau bergabung di situ. Tentunya nanti ada MOU dan sebagainya, lapor ke pusat. Yang kedua, di tahun ini kita sedang 2021 ya, nanti dengan anggaran yang kita rencanakan sekarang ini 2021 ini kita membuat DED gedungnya, detail engineering design tentang gedung. Jadi nanti kita mungkin pindah dari sini, karena tidak mungkin kan ada kejaksaan, kepolisian, kemudian mungkin imigrasi atau yang lain, KUA barangkali dan sebagainya, nanti jadi satu di situ, termasuk yang perizinan investasi itu juga situ. Nah di sana nanti akan dilengkapi dengan satu sistem yang barangkali mungkin tidak sekedar sistem. Ini harus dirancang baik dan benar. Artinya kompatibel dengan gedung, kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya di samping memperhatikan estetika, kabel lah. Kalau kabel tidak saling semerawut begitu. Nah ini tentunya harus ada rancang bangun. Jadi nanti di tahun 2021 ada rancang bangun tentang gedung dan rancang bangun tentang teknologi yang akan digunakan. Tentunya setelah kita tahu persis siapa saja yang nanti akan di sana. Atau mungkin dengan prediksi bentuk pelayanan apa, kecepatan yang kayak apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun investor. Itu di 2021. Nanti di 2022 kalau tidak ada perubahan kebijakan barulah dibangun gedungnya.